digambarkan sebagai makhluk lemah yang selalu bergantung. Keadaan di sekitar memiliki pengaruh bagaimana karakter seorang perempuan dibentuk. Terkadang penilaian perempuan terhadap dirinya sendiri bisa berbeda dengan apa yang dinilai oleh orang-orang terdekatnya. Pada sosial eksperimen kali ini, tim On The Spot mengumpulkan 3 perempuan dari latar belakang yang berbeda. Seorang ibu rumah tangga, single parent, dan seorang single di usia yang sudah lanjut. Bagaimana penilaian mereka terhadap kehidupan mereka sendiri dan bagaimana penilaian orang-orang terdekat mereka? Responden yang pertama adalah seorang ibu rumah tangga yang akhirnya memutuskan untuk berhenti berkarir dan merawat anak di rumah. Setelah kuliah, dia sempat bekerja di salah satu perusahaan asing yang bergerak di bidang asuransi. Ketika menikah hingga melahirkan anak kedua, ibu Sonya tetap bekerja hingga anak kedua berumur 2 tahun. Karirnya mulai menanjak, terpaksa dia korbankan demi merawat buah hatinya. Perasaan pertamanya sih boring. Bisa mengawasi mereka terus, bisa full melihat perkembangan mereka. Terutama sekarang anak saya yang pertama, yang dua-duanya sudah sekolah, gitu ya. Jadi dari kelas step by step saya mengerti pelajaran mereka, mengerti perkembangan mereka, teman-teman mereka siapa, dan puji Tuhan anak saya dapat ranking 3 besar di sekolah. Responden kedua adalah seorang single parent dengan 1 anak. Untuk menghidupi keluarga kecilnya ini, dia bekerja sebagai karyawan di salah satu televisi swasta. Selama bekerja, ada dilema yang harus dihadapi. Dia senang bekerja di media, namun waktu yang dimiliki untuk berjumpa dengan anak sangat kurang, hanya ada di akhir pekan. Jadi single parent itu nggak gampang. Mungkin bagi aku waktu pertama kali memutuskan untuk kayak divorce itu ya kayaknya nyantai-nyantai aja gitu. Tapi ternyata kesananya setelah dijalanin ketika anak semakin agak besar, agak sulit juga ya. Maksudnya dalam artian ya kan anak juga perlu support juga kan mungkin dari kedua orang tua gitu. Ya perjalanannya awalnya tadinya dipikir ya udahlah, maksudnya udah jalanin aja gitu, tapi kesananya pas udah semakin besar agak berat gitu. Gak masalah, cuma yang masalahnya adalah sekarang kan Ozara udah mulai sekolahnya udah kelas 1 gitu. Jadi kayaknya butuh banget perhatian dari aku terutama gitu. Iya, jadi ya yang terberatnya itu ya kalau kerja di TV ya maksudnya ya udah konsekuensinya ya harus diambil. Cuma ya sekarang ngerasain beratnya gitu karena Ozara tuh udah harus lebih banyak minta perhatian kan gitu. Ya aku sih kalau emang ada pilihan lain pengennya sih enggak gitu, udah enough lah di TV. Cuma kan sekarang belum ada pilihan lain, jadinya ya dijalanin. Kalau enggak nanti buat Ozaranya gimana gitu. Pasti yang di rumah itu ibu-ibu yang lain tahu lah kalau punya anak baru umur ya kelas 1, kelas ya pokoknya harus banyak perhatian sama anak sih, itu penting banget sih. Pasti sebisa mungkin kalau weekend selalu sama Ozora gitu kan. Cuma ya itu tadi kalau namanya kayak single parent gitu, kadang kita tuh suka kayak pengen
pengen bikin senang anak juga gitu. Tapi kalau ada kayak kadang kita suka ada kayak kerjaan sampingan gitu, ya diambil juga karena mau nggak mau gitu. Maksudnya ya biar nanti sih buat kesananya tuh buat anak juga gitu, pengen besoknya kan bisa ngajak dia jalan-jalan atau apa yang kayak gitu. Apa ya, superwoman, kuat gitu. Terus ya maksudnya ada yang bilang, ih gue kalau jadi lu juga gila, gue tuh ini banget, gue kuat banget, maksudnya apa namanya, maksudnya sabar banget. Terus kayaknya apa juga lu nggak peduli, apa juga lo lakuin buat anak gitu, buat keluarga lo tuh apa juga lo lakuin gitu. Apapun dibela-belain lah gitu, buat khususnya buat Ozora ya gitu. Jadi gue salut lah, gue mungkin nggak bisa seperti lo gitu, tapi itu kan pendapat orang, aku kan nggak tahu ya gitu kan, kita nggak boleh nilai diri kita sendiri gitu. Responden terakhir kita adalah seorang wanita yang masih single hingga di usia 50 tahun. Ibu Yani menghabiskan masa mudanya dengan berkuliah berbagai kampus dan berbagai jurusan seperti bahasa Arab, akademi sekretaris, sanggar tari, dan juga pendalaman Al-Quran. Selain itu, kegiatannya diisi dengan mengajarkan tari kepada anak-anak. Kesibukannya ini membuatnya lupa bergaul dengan orang-orang seumurannya. Nah, bagaimana curhatan hati wanita single di usia lanjut ini? Saya kan sekarang masih jomblo nih. Saya mah saya senang aja deh seperti bisa menuntut ilmu kemana-mana. Kedua, kalau mau pergi syuting kan nggak ada yang melarang. Konsepnya suami kan harus izin suami dulu. Iya, paling saya suka sedih gitu ya, ngeliat adik-adik saya udah pada menikah. Malah adik saya udah pada punya cucu. Adik saya 2 orang udah punya cucu. Sedihnya karena saya dilangkain 2 adik, terus adik saya dua-duanya udah punya cucu. Itu tadi adalah curhatan hati para responden tentang kehidupan yang mereka jalani hingga kini. Lalu bagaimana mereka menilai diri mereka di mata orang lain? Apa ya, kalau mereka melihat saya orangnya gesit gitu ya. Saya terapkan itu sama anak-anak saya sekarang. Ya paling sebelnya adalah misalnya kalau apa ya namanya di kantor atau apa gitu kan, dianggapnya kalau baru jalan dikit itu sama cowok udah dibilang apa, maksudnya ya lu jadi kita apa kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih ya udah nyantai-nyantai aja gitu ya. Kadang sih suka risih gitu, tapi ya udahlah bodo amat gitu, selama kitanya main-main aja. Ya itu misalnya kalau saya lagi jalan ke tetangga yang baru kenal sama saya gitu udah bilang bisik-bisik ke orang tua katanya gitu, tapi saya diam aja. Tanpa diketahui oleh responden, tim On The Spot meminta tanggapan orang-orang terdekat mereka tentang diri mereka. Apakah sama dengan penilaian responden terhadap diri sendiri? Langsung Skype sama aku ya. Ini kamu tahu ya ternyata Pak. Apa dia? Oh di situ mah. Ya apa-apa. Ya ini kita Sangat senang, ya kan. Terus sudah bisa mama mengurusi rumah tangga yang baik, kemudian dapat melayani anak-anak, papa juga, dan bisa namanya anak membantu belajar, bisa mengantar juga ke sekolah, bisa mengantar les sore hari, begitu.
baik, ya pasti banyak kan bisa tetap saya dari posisinya sebagai ibu rumah tangga sedikit agak cerewet. Mami baju, celana, kasih rumah. Ini untuk saya, Mami. Walaupun Mami sibuk, harus jaga saya, Mami. Saya kan terbatas, jadi ke keluarga kakak itu yang di Senen itu justru dia yang paling, karena dia masih sendiri, jadi yang bisa silaturahmi lebih banyak ketimbang saya gitu. Itu mas saya gitu, karena kan apa, emang sama mama kan suka nggak cocok, jadi apa kalau ada apa-apa pasti nitipnya ke saya. Gak nyerah gitu orangnya, pokoknya nanti kalau Ane dapet jodoh gitu, terus nanti punya anak mau Ane gini, mau Ane ngomongnya aneh ente ada Ane didik begini selalu deh, nanti kalau Ane udah punya suami, Ane punya penghasilan, nanti Ane mau begini gitu. Terus dia selalu sama siapa aja tuh kita cariin jodoh. I love you, see you tomorrow. Thank you, I love you too. Bagaimanapun keadaan kita, keluargalah yang selalu menerima kita apa adanya. Sudahkah Anda menyampaikan ungkapan kasih sayang kepada keluarga dekat Anda?